Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan tentang penataan dan infrastruktur hijau. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Hanifah dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, saya Muhammad Erik Bahtiar dengan NIM akhir 161. Saya Ilyas Yuri Nurdin dengan NIM akhir 162. Saya Nada Nafisa dengan NIM akhir 24. Saya Zenzainata Merisan dengan NIM akhir 0088. Saya Nuraini Putri Jahaningrum dengan NIM akhir 0027. Saya Wasidalar Sabiko dengan NIM akhir 0066. Saya Natasha Aulia dengan NIM akhir 0065. Pengertian penataan dan infrastruktur hijau. Penataan yang dimaksud dalam konteks ini menunjukkan pada penataan ruang, yaitu suatu proses yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari penataan ruang adalah untuk menciptakan keselarasan dan keterpaduan antara lingkungan alam, lingkungan sosial, serta lingkungan buatan, sehingga mendukung tercapainya kualitas ruang yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Infrastruktur hijau merupakan jaringan ruang terbuka serta sistem alami maupun buatan yang dirancang secara terpadu untuk meniru, memperkuat, dan mendukung fungsi-fungsi alam ekosistem. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen seperti taman kota, jalur hijau, hutan kota, lahan besar, serta sistem drainase yang berkelanjutan yang tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berikut adalah contoh penataan ruang dan infrastruktur hijau di UNES. Yang pertama adalah biopori. Biopori adalah lubang resapan yang membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah, berguna untuk mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah. Selanjutnya adalah green wall. Green wall adalah dinding bangunan yang ditanami vegetasi dan berfungsi untuk mengurangi panas, meningkatkan kualitas udara, dan memperindah lingkungan kampus. Selanjutnya adalah ruang terbuka hijau atau RTH. Seluruh ruang hijau di UNES berfungsi sebagai paru-paru kampus, tempat rekreasi, dan habitat bagi berbagai flora dan fauna. Selanjutnya adalah jalur pejalan kaki dan sepeda. Penyediaan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda berguna untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor dan mendukung mobilitas ramah lingkungan. Nah, kita memiliki manfaat nih dari penataan dan infrastruktur hijau di berbagai bidang. Pada lingkungan, itu kita memiliki 3 manfaat dari penataan dan infrastruktur hijau. Yang pertama, peningkatan kualitas udara. Yang kedua, pengendalian banjir. Poin terakhir adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, itu dia manfaat dari penataan dan infrastruktur hijau di lingkungan. Selanjutnya, di sosial dan fisik. Pada sosial dan fisik, kita memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah peningkatan kenyamanan pada masyarakat. Yang kedua, tempat hijau seperti ini bisa dijadikan tempat berkumpul oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan fisik dan kesehatan mental. UNES menyediakan jalur khusus pejalan kaki dan pesepeda. Kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan fasilitas ini. Selain sehat, kita juga dapat mengurangi polusi. Biopori berfungsi untuk membantu penyerapan air hujan dan mencegah banjir. Dalam hal ini, mahasiswa dapat berperan aktif untuk membuat, merawat, dan mensosialisasikan manfaat biopori baik di lingkungan masyarakat maupun di kampus. Ruang terbuka hijau bukan cuma penghias kampus, ini merupakan paru-paru kita bersama. Peran mahasiswanya adalah menjaga kebersihannya, memanfaatkan untuk kegiatan positif seperti berolahraga, membaca buku, dan kegiatan lainnya, serta ikut melestarikannya. Peran aktif mahasiswa dalam Green World yaitu merawatnya, menjadikan inspirasi karya, mengembangkan ide vertical garden lain untuk lingkungan sekitarnya. Penataan dan infrastruktur hijau merupakan langkah nyata yang UNES lakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan nyaman untuk kehidupan masyarakat maupun kehidupan kampus seperti UNES. Melalui penataan yang terintegrasi dan penggunaan teknologi alami seperti biopori, green wall, dan juga jalur khusus pejalan kaki dan sepeda,
merupakan bentuk nyata dalam kontribusi UNES menciptakan lingkungan yang sehat dan juga meningkatkan kualitas sosial dan mental sivitas akademika. Manfaatnya banyak sekali di dalam berbagai aspek, seperti contohnya pengendalian banjir, peningkatan kualitas udara, dan juga peningkatan kualitas sosial dan mental dari sivitas akademika dan mahasiswa. Dan dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan aktif dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan infrastruktur hijau demi masa depan yang lebih baik, berkelanjutan, dan juga bermanfaat untuk kedepannya.